Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fokus Konten lagi. Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan buat bikin konten ya. Kali ini gua mau ngasih rekomendasi sesuai judul. Kalau gue itu pengguna DTG, printer DTG selama 1 tahun lebih. Dan gue mau ngasih rekomendasi aja buat kalian yang user DTG atau yang mau terjun ke dunia DTG. Dan kalian juga harus perlu ketahui sebelum kalian memulai di dunia DTG itu, kalian harus benar-benar pahami terlebih dahulu mesinnya kayak gimana, ya kan, proses cara kerjanya gimana, dan seberapa besar konsumsi daya dia atau konsumsi yang kita keluarkan. Itu ada 3 poin penting yang kalian mau harus terjun. Ketika kalian mau terjun, kalian harus ketahui itu dulu. Oke. Dan sebelum kalian terjun ya. Dan yang untuk user atau yang lagi ngejalanin, ini sependapat gua aja yang udah ngalamin selama 1 tahun. Memang masih muda sih, ya kan. Tapi maksudnya masih 1 tahun itu masih muda banget. Tapi ada baiknya kalau gua nyampein sesuatu yang menurut gua pengalaman gua udah gua jalanin. Oke, di sini gue udah nyatet 10 poin ya, poin penting ya buat pengguna DTG atau mau rekomendasi atau yang mau terjun lah. Oke, yang paling pertama banget adalah tempat. Di sini gue ngerasain dimana tempat gue itu buruk sekali, dimana tempat gue itu yang di atasnya itu ada banyak debu karena pinggir jalanan ya. Karena mempengaruhi sekali ya kan, ketika kita sedang ngeprint ataupun yang sedang kita diamkan, artinya berdebu gitu kan. Di sini gue rekomendasiin banget biar supaya tempatnya bersih dan aman gitu kan. Ini paling penting ya, karena hampir semua elektronik itu rusak gara-gara debu gitu kan. Artinya banyak debu lah gitu, sama pemakaian ya yang jorok. Oke, yang kedua itu adalah suhu. Di printer DTG ini ngaruh banget sama suhu. Jadi kalau suhunya dingin ini ya tinta di cartridge ini ya bakal beku dan nggak bakal bisa jalan, sama di tabungnya juga gitu kan. Begitupun dengan suhu terlalu panas gitu kan, yang maksimal ya ukuran 30 dah, 31, 32 ya kan, itu standarnya gitu. Jadi untuk tinta ini ngaruh sekali gitu kan. Kalau kalian mau nggak mampet ya suhunya ya dinormalin gitu kan. Kalian kira-kira suhu standarnya gimana nih? Jangan pakai AC. Kalau kalau menurut gue itu nggak usah pakai AC gitu kan, karena tinta tersebut juga pengaruh banget gitu. Artinya jadinya jadi beda gitu kan. Gue ngerasain sendiri. Dan yang ketiga itu rekomendasi gue buat printer DTG ya, untuk print DTG dari kelas, pokoknya yang rakitan ya, bukan khusus yang, pokoknya yang bukan khusus untuk yang sekitaran. Ada kan printer itu, ada printer DTG itu ada yang sampai 150 juta dan sampai ada yang 200 juta. Tapi di sini gue rekomendasiin yang pakai printer yang awalnya itu printer kertas terus dirakit gitu kan, dijadiin DTG. Nah, untuk yang printer jenis ini yang dirakit menjadi DTG ini, printer kertas kayak Epson ini atau printer lain yang dijadiin DTG ini, kalau gue saranin buat pakai tinta Sublime aja, nggak usah pakai tinta putih. Walaupun vendor kalian itu ngasih tinta warna putih ya kan. Di sini gue buat nyaranin aja, terserah kalian mau pilih yang mana. Karena yang namanya tinta putih itu satu, konsumsi mahal banget ya, 250 per botol. Dan hampir semua pengguna DTG yang gua udah masuk di grupnya, jadi apa sih namanya ya, kebanyakan keluhannya itu ya di apa sih namanya ya, ribet banget dulu ini gua. Jadi ya di tinta putih, artinya tinta putih ini yang sering bermasalah. Dan tambah lagi juga biaya konsumsinya juga lebih banyak. Artinya nggak apa-apa lah kalian gak usah pakai apa sih namanya ya tinta putih, karena ini tuh lumayan resikonya lumayan banyak ya. Walaupun tinta putih sebagus mana juga gua nggak rekomendasiin gitu kan. Kalian cukup pakai Sublime aja, 4 warna, dan ada yang juga yang 6 warna like-nya. Dan yang keempat ini adalah kaos terang. Kalian cukup bermain di kaos terang aja untuk di printer DTG ini, karena di kaos gelap itu ya memakan tinta putih, artinya memakan konsumsi banyak uang gitu, dan jualnya pun gak seberapa, artinya masih banyak orang yang bakal mikir gitu kan. Dan gimana ya, kalau menurut gue tinta putih itu
Ya kalau kalian ya emang rutin buat ngerapiin atau orderannya tiap hari masuk, ya nggak jadi masalah. Oke, yang kelima itu adalah jangan dipaksa ketika mampet. Nah, kalian itu biasanya ada vendor yang ngasih nyaranin itu kalau mampet pakai cleaner atau pakai clean master ya, cairan-cairan tersebut ya. Dan kalian misalkan kalau flashing sekali nggak bisa, flashing sekali nggak bisa ya kalian terpaksa harus beli cairan. Jangan dipaksa terus menerus, nanti bakal jebol kayak gua. Oke, itu ya, pokoknya 5 itu jangan dipaksa. Kalian kalau udah 2 sampai 3 kali di flashing nggak bisa ya direndam pakai cleaner tersebut, cairan tersebut gitu kan, selama 1 hari atau bisa sampai 2 hari gitu kan. Kalau nggak bisa juga ya kalian bawa aja ke vendornya gitu kan, atau bawa ke tukang servis printer dan dandanin headnya gitu. Pokoknya jangan dipaksa aja gitu, nanti banyak problem-problem yang bakal nimbul. Dan yang keenam ini adalah pas giliran kalian ngeprint di printer DTG tersebut, kalian mau pakai tinta putih kah atau mau pakai tinta yang warna aja kah, mau di kaos gelap kah atau mau di kaos terang aja kah. Nah, kalau gue usahain itu ngeprintnya 2 sampai 3 kali gitu, kadang bisa sampai 4 kali yang buat warna ya. Nggak apa-apa boros sedikit untuk yang warna, karena ini tuh lumayan ya, artinya menentukan kualitas gitu. Kalau kalian cuma sekali balik aja ngeprint bread udah selesai, ya itu juga hasilnya juga kurang memuaskan gitu. Jadi customer itu juga pasti bakal mikir. Itu yang keenam ya. Jadi kalau bisa 2 sampai 3 kali ngeprintnya gitu kan. Nah, untuk yang ketujuh itu adalah penggunaan treatment. Nah, treatment ini multifungsi ya. Artinya sangat berfungsi sekali gitu. Treatment ini gunanya untuk memperjaga perinan dah. Artinya menutup pori-pori gitu kan, menutup pori-pori di sini biar supaya hasilnya tuh maksimal gitu kan. Kalian jangan terlalu banyak dan kalian juga jangan terlalu sedikit untuk treatmentnya. Untuk di kaos gelap itu nggak apa-apa ya, banyak juga nggak jadi masalah. Kalau dikit ya malah nggak bagus kalau untuk di kaos gelap. Dan kalau untuk di kaos terang itu ya kalian cukup semprot sekali atau 2 kali ya, karena treatment itu di kaos terang itu nggak ngefek sama sekali. Artinya nggak ini banget gitu, nggak apa sih namanya ya, nggak terlalu penting gitu kan. Kalau di kaos terang itu treatment nggak terlalu penting karena hasilnya juga lumayan bagus ya. Itu yang ketujuh ya, penggunaan treatment ya. Jadi kalau untuk yang kaos terangnya itu kalian nggak perlu juga, nggak jadi masalah, dikit aja gitu, jangan terlalu banyak, nanti hasilnya jadi pada kaosnya jadi pada bercak-bercak kayak coklat gitulah, pokoknya nggak bersih gitu kan. Nah, untuk yang kedelapan itu pressnya jangan terlalu lama gitu kan. Pressnya jangan terlalu lama. Gue udah ngerasain di sini ngepress terlalu lama itu ngebuat yang pertama kaos jadi keriput, dan yang kedua juga jadi treatmentnya itu jadi nongol. Artinya treatment yang kita udah semprot itu jadi berbekas gitu kan. Untuk yang presan terlalu lama, dan jangan juga buat presan ngepresnya jangan terlalu dikit gitu kan, kayak semacam 10 detik kah, 5 detik kah. Pokoknya sedang-sedang aja. Kalian atur feeling kalian lah. Minimal banget gue itu waktu itu ya 15 sampai 20 detik ya. Dan yang kesembilan itu adalah jangan di backlink atau di pemutih. Nah, ini kalian biasa habis nyetak dapat orderan itu kalian udah kasih aja. Kalau bisa kalian bilangin ke customer kalian, kalau pengen bajunya awet tolong jangan di backlink atau dikasih pemutih, cukup direndam sama kasih pewangi aja. Karena kalau dikasih pemutih, gue yakin dengan omongan gue sendiri ya, 2, 3 sampai 4 kali dia bakal pudar, dia bakal rontok, dia bakal hilang dengan backlink. Kalau plastisol nggak jadi masalah, dan kalau rubber pun juga nggak jadi masalah. Untuk backlink ya paling ketahanan dia pasti lebih kuat gitu. Ini karena rentan banget sih DTG menurut gua, dan penggunaannya pun juga cukup simpel bagi kalian yang awam di dunia sablon. Memang cocok sekali untuk DTG maksudnya gitu. Oke, itu yang 9 ya, jangan di backlink. Kalian coba bilang terlebih dahulu sama customer kalian yang udah beli, coba kalian bilang jangan di backlink ya, jangan di pemutih, kasih pemutih ketika dicuci. Coba kalian rekomendasiin pakai pewangi aja terus direndam gitu kan. Itu juga sangat menjaga kualitas kita artinya. Dan yang ke-10 ada penggunaan setiap hari. Kalau kalian
pengen 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 nggak pengen yang terjadi, artinya kalian pengen apa sih namanya ya, yang pengen terjadi itu nggak pengen gitu, artinya jauh dari problem itu ya. Pergunakan setiap hari ya printer DTG walaupun tanpa ada orderan, walaupun orderannya nggak ada gitu ya. Jadi kalian nggak ada orderan, kalian tetap cetak aja kan. Bukan cetak dalam artian di kaos, bukan gitu kan. Tapi cetak aja seperti head cleaning sekali 2 kali untuk pagi ya kan, terus untuk malamnya sekali 2 kali, nggak jadi masalah walaupun nggak ngeprint. Yang penting di dalam head tersebut itu ada pengaliran gitu. Itu untuk 10 ya. Ini untuk printer jenis DTG ya, maksudnya printer DTG yang rakitan ya. Ada yang bener-bener dikhususin 200 juta, itu gua udah pernah lihat di supplier gua ya kan. Supplier percetakan dia besar sekali saudara, dia bisa beli itu sampai 150 juta, itu bener-bener mantep kualitasnya ya. Jadi tergantung dari kalian milih mesin, sebenarnya mesin sama aja sih, yang penting penggunaannya kayak gimana. Oke, kayaknya itu aja ya rekomendasi dari gua tentang penggunaan DTG gitu kan. Untuk rekomendasinya juga semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang ya mohon dimaafin ya kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.